Justice for Audrey. Ingat nggak sama tagar Justice for Audrey yang sempat viral banget di tahun 2019? Kasus ini sampai bikin jutaan orang di medsos marah besar, nuntut keadilan. Waktu itu ceritanya gini, ada seorang siswi SMP di Pontianak namanya Audrey, beredar kabar dia dikeroyok brutal sama 12 siswi SMA. Katanya sih Audrey luka parah, bahkan ada isu mengerikan soal kekerasan di bagian organ vital. Nggak heran sih banyak public figure yang ikut bersuara. Bahkan ada petisi online yang ditandatangani jutaan orang. Tapi pas polisi turun tangan dan nyelidikin, hasilnya beda jauh dari cerita awal. Jumlah pelaku bukan 12 orang, tapi cuma 3 yang terlibat langsung. Kejadiannya pun bukan pengeroyokan massal, tapi perkelahian 1 vs 1 yang berujung saling dorong dan beberapa kekerasan fisik kecil lainnya. Dan yang paling penting, hasil visum di rumah sakit membantah klaim soal luka serius, termasuk isu kekerasan di organ vital. Itu nggak terbukti sama sekali. Akhirnya publik tahu kalau narasi yang viral waktu itu cuma dibumbuin berlebihan. Tapi meskipun cerita awalnya melenceng, kasus ini tetap masuk kategori kekerasan terhadap anak. Dan pelakunya tetap diproses hukum. Dan yap, muncullah tagar baru, Audrey juga bersalah. Kasus Audrey ini salah satu kasus prank terbesar pada masanya. Satu Indonesia dibohongi sama bocah 14 tahun becir. Dimas Kanjeng taat pribadi. Dulu, Indonesia pernah geger sama sosok yang ngaku bisa mendatangkan uang goib. Namanya Dimas Kanjeng taat pribadi. Dia mengeluarkan banyak duit dari balik badannya. Trik ini akhirnya dibongkar sama pesulap merah yang nunjukin kalau uangnya itu sebenarnya disembunyiin di balik lengan bajunya. Makanya wajar aja kalau Dimas Kanjeng nggak pernah terlihat pakai baju lengan pendek atau ngelipet lengan bajunya itu. Di balik pertunjukan itu, ternyata ada skema pengumpulan uang yang mirip MLM. Pengikut dimintai setoran mahar, lalu direkrut jadi semacam downline gitu untuk bawa pengikut baru dan mahar barunya juga. Semua demi janji penggandaan uang yang sebenarnya cuma trik. Tapi cerita ini berubah jadi kelam. Tahun 2015 dan 2016, 2 pengikutnya ditemukan mokat. Mereka diduga dihabisi karena mau membongkar kebohongan sang guru. Polisi pun bergerak, operasi besar-besaran melibatkan 1.200 personel digelar di Padepokan Probolinggo. Dimas Kanjeng ditangkap dan akhirnya divonis total 21 tahun penjara atas pembunuhan dan penipuan.